Nah dok, kalau misalnya nih, mungkin bagi sobat RSPP taunya tuh kalau demensia atau yang suka lupa-lupa tuh kan, maaf ya dok ya, orang lansia gitu kan. Nah, menutup kemungkinan nggak dok untuk usia produktivitas itu bisa ke arah sana? Orang dengan gangguan visuospasial, dia nggak tahu jarak yang 1 meter itu dengan yang dia pandang 1 meter itu beda. Oh, itu jadi dari sudut pandangnya dia tuh 1 meternya beda nih beda. Sama orang yang nggak punya penyakit itu. Dengan gangguan bahaya juga ya dok. Bahaya Banget. Seumuran aku juga sering deh dok kalau sehari-hari. Mana apa ya, mana kunci ini kan? Karena nggak fokus. Karena nggak fokus aja ya itu ya. Halo Sobat RSPP, bertemu lagi di segmen Infus, informasi seputar kesehatan. Nah, hari ini perkenalkan saya Melina sebagai MC dadakan. Hari ini kita akan mengulas seputar tentang demensia. Mungkin Sobat RSPP ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu demensia itu apa? Ya nggak tahu. Kebetulan di depan saya atau di samping saya ini ada dokter yang luar biasa. Beliau adalah Dokter Widya, spesialis neurolog. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur RSPP, pernah menjabat menjadi Direktur Medis di IHC ya dok? Pertamedika IHC dan pernah menjadi tim kepresidenan. Luar biasa loh Dokter Widya nih, tepuk tangan dulu. Silakan dokter disapa Sobat RSPP-nya. Halo sahabat RSPP, salam dari RSPP, selamat bertemu, selamat pagi. Kita bincang-bincang mengenai demensia pada pagi hari ini. Oke dokter, demensia mungkin banyak yang belum kenal tentang demensia itu apa. Aku juga sebenarnya kan orang awam nih. Aku juga nggak taunya sih kayak tentang lupa ingat ya dok ya. Boleh nggak dok dijelasin? Ya. Jadi demensia itu adalah lebih kita kenal pikun barangkali dari masyarakat ya. Jadi ada gangguan memori, gangguan daya ingat yang baru, pekerjaan yang baru atau peristiwa yang baru. Tetapi sebetulnya ada gejala-gejala lain yang mengikuti dari gejala gangguan memori itu yang saat ini sangat terkenal lah dengan nama Alzheimer. Oke dok, nah kalau misalnya nih ada Sobat RSPP yang mungkin, ya semoga sih kita doakan yang lagi menonton ini keadaannya sehat walafiat ya dok. Tapi mungkin ada barangkali Sobat-Sobat RSPP yang sedang mencari tahu nih tentang demensia, tentang Alzheimer. Nah kalau misalnya di RSPP ini, ada nggak sih dok klinik yang menunjang tentang penyakit tersebut? Ada. Kita sekarang di RSPP ada klinik yang namanya klinik memori, yang memang klinik itu adalah suatu klinik layanan spesialistik khusus menangani pasien-pasien dengan gangguan memori, khusus melayani pasien-pasien dengan gangguan kognitif, yang mana gangguan kognitif itu terdiri dari atensi, kemudian kemampuan berbahasa, kemampuan memori, visuospasial, dan itu yang biasa kita lakukan untuk screening apakah pasien ini sudah ada gangguan atau tidak. Oh baik. Nah dok, kalau misalnya nih mungkin bagi sobat RSPP taunya tuh kalau demensia atau yang suka lupa-lupa itu kan, maaf ya dok ya, orang lansia gitu kan. Nah, menutup kemungkinan nggak dok untuk usia produktivitas itu bisa ke arah sana? Bisa. Jadi demensia atau Alzheimer itu biasanya ada faktor yang kita sebut dengan faktor genetik yang penyebab daripada demensia itu sendiri. Hal ini biasanya para pasien atau penderita itu kalau ada keluarga, ibu, bapak atau kakek neneknya yang mengalami demensia, itu sebaiknya dan dia merasa sudah mulai lupa-lupa juga, itu sebaiknya dilakukan screening. Karena dengan pemeriksaan klinik memori kita ini kita bisa
menapis lah istilahnya untuk dapat ditangani lebih komprehensif dan lebih lanjut. Oke, tadi dokter bilang katanya faktor genetik ya dok ya? Iya. Nah kalau misalnya nih sudah bisa bilang udah bakat ya dok ya? Iya. Sudah ada bakat dari keturunan orang tua, dengan konsultasi ke dokter syaraf, ke klinik memori lebih tepatnya, itu bisa disembuhkan atau bagaimana dokter? Gejalanya bisa kita obati sehingga kita pasien mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Walaupun sampai saat ini perjalanan penyakitnya tetap ada, tetapi dengan terapi-terapi yang kita berikan sehingga pasiennya bisa menjalani kehidupannya lebih baik. Baik. Jadi kayak lebih memperpanjang harapan ya? Iya. Jadi otak itu kan dia sama kayak komputer lah, dia punya memori yang unlimited, sehingga apabila diberikan rangsangan-rangsangan kepada penderita, latihan-latihan untuk memperkuat atau memperbanyak percabangan listrik yang ada di otaknya, sehingga penurunan klinis pada pasien demensia itu bisa kita tahan, sehingga kualitas hidupnya bisa lebih baik. Berarti lebih cepat diketahui, lebih cepat baik ditangani, ya, lebih cepat ya, outcome-nya jauh lebih bagus. Oke. Nah dok, ciri-ciri yang paling sering ditemuin nih selama dokter berpraktek ya, itu apa sih dok? Itu jangan dijawab dulu, mau ada yang lewat nih satu ini. Oke. Infus, informasi seputar kesehatan. Halo Sobat RSPP, kembali lagi di segmen Infus, informasi seputar kesehatan. Nah, tadi aku tanya soal ciri-ciri atau gejala yang sering muncul waktu awal-awal gejala demensia atau Alzheimer, gimana dok? Gejala yang paling sering muncul adalah gangguan memori, gangguan daya ingat yang peristiwa yang baru terjadi, memori yang baru terjadi. Kemudian pasien suka menanyakan sesuatu yang berulang-ulang atau percakapan yang diulang-ulang. Kemudian makin lama pasien sulit melakukan kegiatan yang sudah biasa dilakukan sehari-hari. Contohnya kayak apa tuh dok? Contohnya misalnya ibu-ibu nih atau anak muda udah biasa menggunakan HP, atau ibu-ibu yang biasa mau masak, kadang-kadang beliau jadi lupa nih kalau masak ini caranya gimana, padahal itu kegiatan yang sudah dilakukan setiap hari. Jadi kayak blank mendadak ya. Nah, seperti, tapi pelan-pelan menurunnya dengan cepat. Kemudian ada disorientasi waktu, tempat, dan orang. Ini saya di mana ya? Kadang-kadang bingung di tempat yang sebetulnya sudah biasa, misalnya di rumahnya atau di kantor gitu loh. Kemudian pasien merasa sulit mengemukakan pendapat dan mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Karena nggak pede kali dok? Iya, dan atau juga yang biasa melakukan hobi sesuatu jadi tidak tertarik lagi dengan hobi itu. Jadi kayak ansos ya? Sosial, iya. Yang makin lama adjustment-nya makin tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Yang terakhir kadang-kadang menjadi paranoid. Ketakutan, jadi naruh sesuatu takut hilang, disimpan di mana. Padahal yang tapi lupa. Akhirnya lupa mencari. Lupa sendiri. Jadi sering kehilangan barang yang biasanya handphone atau barang yang biasa, kunci mobil, itu dompet. Seumuran aku juga sering deh dok, kalau sehari-hari mana apa ya, mana kunci ini kan. Itu karena nggak fokus. Karena nggak fokus aja ya itu ya. Nah syukurlah. Terus dok, ada nggak sih kondisi medis yang lain yang bisa memperparah keadaan itu? Sebetulnya demensia itu bukan hanya karena Alzheimer atau yang disebabkan oleh faktor genetik dan yang lainnya. Penyebab lain banyak, misalnya pasien dengan pernah riwayat stroke, itu kita namanya demensia vaskuler, yang jadi penurunan fungsi kognitifnya menurun setelah dia mengalami stroke. Kemudian mengalami trauma kepala, sering ya, apalagi sekarang di Indonesia ya, rata-rata setiap rumah punya motor ya kayaknya ya. Iya, nah banyak. Biasanya lebih dari satu.
yang dengan riwayat trauma kepala itu kadang-kadang kalau kita screening ada gangguan memori biasanya, yang kadang-kadang tidak disadari kalau ringan. Atau penyakit-penyakit infeksi lainnya, autoimun, penyakit Parkinson dan penyakit tumor yang berhubungan dengan brain biasanya bisa menimbulkan demensia atau gangguan fungsi kognitif. Oke. Makanya sobat RSPP tadi kata dokter kan ada trauma kepala. Ya. Kalau naik motor jangan lupa pakai helm. Ada ini nggak sih dok perawatan lain yang mungkin bisa membantu meringankan? Ya, jadi makin dini kita menemukan kasusnya, kita bisa tangani lebih dini juga. Kita bisa lakukan latihan-latihan untuk menginjus brainnya supaya berpikir, sehingga konektivitas antara sel-sel neuron di otak itu makin bertambah, sehingga kepikunannya bisa menurun lebih pelan lagi dibandingkan kalau tidak ditangani secara maksimal. Oke, baik. Jadi harusnya penanganannya memang harus komprehensif. Oke. Dok, tadi kan kita bahas yang di RSPP itu ada klinik memori ya. Nah, kalau misalnya nih ada pasien yang di klinik memori itu, nanti apa aja sih dok yang dilakukan di sana? Jadi pasien-pasien yang dikirim ataupun datang sendiri ke klinik memori itu adalah memang sebagian besar adalah gangguan memori. Di luar gangguan-gangguan yang lain seperti saya sebutkan tadi, gangguan atensi, kemudian gangguan berbahasa, dan juga gangguan visuospasial yang kadang-kadang pasiennya bingung nih antara di rumah, antara di mana. Jadi biasanya yang mengenali pasien demensia itu adalah biasanya keluarganya sih. Oh, yang notice tuh keluarganya dulu ya? Notice kadang-kadang keluarga. Ada beberapa pasien yang notice, tapi rata-rata sih lingkungannya, istri, anak, atau suami. Nah, di situ kita akan melakukan pemeriksaan jenis demensianya, demensia apa, atau hanya mild cognitive impairment aja, gangguan kognitif yang ringan. Dengan gejala gangguan kognitif ringan, itu penanganannya juga lebih cepat, sehingga bisa kita outcome kepada pasien itu jauh lebih baik. Oke. Nah, kalau misalnya dok demensia atau Alzheimer itu ada grade-nya nggak sih dok? Nah, kalau misalnya ada grade-nya, dari dokter nyaranin nggak untuk mengendarai kendaraan? Jadi kalau pasien yang ringan saja sih boleh-boleh saja. Tapi kalau gejalanya dia gangguan visuospasial, jadi kadang-kadang demensia itu dominannya itu bukan memori yang terganggu, visuospasialnya yang terganggu. Nah, itu kan susah. Itu kita tidak sarankan untuk nyetir, karena kan orang dengan gangguan visuospasial dia nggak tahu jarak yang 1 meter itu dengan yang dia pandang 1 meter itu beda. Oh, itu jadi dari sudut pandangnya dia itu 1 meternya beda nih sama orang yang nggak punya penyakit itu. Dengan gangguan bahaya juga ya dok. Bahaya Banget. Oke. Nah dokter, saran dari dokter untuk sobat RSPP nih, untuk pasien yang ada demensia sama keluarga demensia itu bagaimana? Pertama kita pastikan dulu pasiennya ini hanya gangguan kognitif ringan atau memang udah demensia. Kalau gangguan kognitif ringan, activity daily livingnya nggak terganggu. Jadi dia makan bisa sendiri, ke kamar mandi bisa sendiri, ganti baju juga bisa sendiri, sisir semuanya bisa sendiri. Itu kita namanya masih mild cognitive impairment. Tapi kalau dia sudah dengan demensianya, dia nggak bisa nih, mau makan sendok di mana, ini di mana, itu pasti itu udah demensia. Dan itu memang perlu caregiver. Caregiver kalau tidak ada dari keluarga, yang paling bagus caregiver sih memang dari keluarga. Tapi kalau tidak ada, sekarang sih ada beberapa layanan, termasuk RSPP juga punya layanan caregiver untuk orang-orang dengan gangguan-gangguan seperti stroke, seperti demensia gitu loh. Oke. Mungkin juga ini kali ya, untuk keluarga yang ada anggota yang kena demensia atau Alzheimer itu memang harus punya kesabaran yang tinggi ya dok, punya kesabaran tinggi, harus punya ilmunya juga. Karena banyak dari pasien-pasien demensia ini jadi paranoid.
Oh. Dan kadang-kadang menutupi lupanya, jadi seperti bohong gitu loh. Oh iya. Dan meyakini apa Jadi kayak yang denial dibohongin. ya? Nah, itu jadi masalah biasanya di keluarga. Oke. Wah, sudah tidak terasa waktunya. Nah, tidak terasa sudah di penghujung acara nih dok. Jadi bagi sobat RSPP yang mungkin punya pengalaman atau yang sedang dirasakan keluarga atau kerabatnya, yang gimana dokter ya tadi? Yang lupa. Jadi kalau ada keluarga yang mulai lupa kejadian-kejadian baru, bertanya berulang-ulang, kemudian ada gangguan visuospasial atau ada gangguan disorientasi waktu, tempat, boleh segera datang ke klinik memori RSPP untuk kita lakukan pemeriksaan. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, jangan takut-takut. RSPP terbuka lebar untuk sobat RSPP. Nah, jangan lupa untuk sobat RSPP untuk sering mencari-cari tahu informasi di media sosial RSPP. RSPP punya Instagram, YouTube, jangan lupa di follow. Kalau di YouTube jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, makasih Dokter Widya atas waktunya hari ini. Untuk sobat RSPP, sampai ketemu lagi di segmen Infus berikutnya. Dadah!